kita mau cek dulu nih sebelum ke cash cost kita harus cek dulu harga komoditi saat ini seperti apa. Nah, biasanya kalau kita mau cek harga komoditi, saya biasanya cek ke Outlook-nya. Nah, kalau Outlook itu biasanya saya, ngacunya ke ini, ada namanya KPMG. Jadi saya coba, basic kita ada tim marketing sih memang, tim marketing itu dia selalu ngeluarin tuh forecast outlook untuk 2 tahun sampai 3 tahun ke depan. Nah, tapi kalau yang ada bisa kita cek di website itu kita bisa cek di KPMG gitu ya, saya bisa pakai di sini. Nah, kita coba cek untuk kelas apa namanya, kita pakai Newcastle ya, yang acuan 6322 gitu ya untuk thermal. Nah, kita bisa cek thermal itu kira-kira ke depannya seperti apa sih. Nah, di sini kelihatan nih, dia ngeluarin report-nya itu update nih per April ya, per April kemarin nih. Nah, di sini kelihatan bahwa secara rata-rata ya tahun 2021 ini memang agak tinggi-tinggi nih, pernah pas April ini dia tingginya di 91, paling rendah di 65. Kemudian dan seterusnya, tapi sih saya biasanya ambilnya di rata-ratanya aja, di average. Nah, tergantung kita lihat kira-kira ini proyeknya potensinya berapa lama nih, umur tambangnya. Kalau misalkan untuk valuasi awal sih saya biasanya ambil yang average aja, yang rata-rata nilai tengahnya aja. Katakanlah nih saya masih pede bahwa, untuk acuan harga indeks Newcastle-nya, nanti saya bisa pakai acuan ke harga 75 katakanlah, 75 atau 70 gitu, nanti dasar dari sini. Nah, kemudian kita buka file yang ini sekarang. File untuk project assessment case study. Nah, oke. Jadi kita bahas dulu di cash cost-nya ya. Artinya sebelum ke cash cost, saya perlu tahu ini di harga berapa gitu ya, di harga berapa. Katakanlah saya sudah punya gambaran dari kan tadi kan kita tanya, "Pak, Mas Rizky udah dicek belum, untuk data geologinya?" Sudah. Nah, coba dong di-share ke kita. Dari situ kita bisa tahu nih, oh ternyata, eee, in situ-nya itu di sini nih, dia GAR-nya di 4.400, ADB-nya di 63, HAS-nya di 3,5, kemudian, TS-nya di 0,85. Nah, untuk ke harga, paling nggak kita harus, buat ke raw model dulu kan, kita buat ke raw model dulu, kemudian, artinya ada penambahan, kita asumsikan ada penambahan di as, sama ada penambahan di moisture-nya. Saya tambahin 2% dari in situ ya. Kemudian dari sini kita dapat, ADB-nya jadi berapa, kemudian saya dapat GAR-nya itu ternyata kalau udah raw product itu nggak 44 lagi tapi 41. Nah, di sini, tadi kan kita udah ada acuan untuk, forward curve price-nya ya. Saya coba pakai acuan di 70 gitu ya untuk, rata-rata kan long term price-nya di 70 nih. Saya coba pakai di 70, saya masukkan ke HPB. Jadi HPB itu kalau dulu tuh yang di format HBA lama tuh dia, ada tuh, HPB-nya berapa gitu ya, untuk kita bisa melihat kira-kira potensi project yang mau kita valuasi itu di berapa sih, range-nya. Nah, kita pakai rumus yang ada di HBA, didapatkan bahwa kita masukin dulu nih tadi, HPB-nya yang sesuai dengan ya coba saya pakai HPB-nya di brand ini deh. Saya pakai HPB di brand-nya yang nomor 7 nih, yang jorong nih kan. Saya masukin, yang GAR-nya mirip-mirip lah. Nah, saya masukin rumusnya, formulanya, dapatlah, ASP-nya itu kalau di, Newcastle kan, Newcastle sama kayak HBA kan acuannya kan 6322 ya. Ya, saya pakai acuan sama nih HBA misalnya di 70, paling enggak itu secara valuasi ya anggaplah nih harganya kurang lebih di 30-an lah, Pak, di $30. Kalau di level harga 70 ya. Ya, kalau untuk long term sih saya coba pakai yang long term dulu. Kalau misal pakai harga yang sekarang, misalkan sekarang bisa sampai 100, ya harganya sekarang 42 katakanlah, tapi saya coba pakai yang long term dulu karena untuk valuasi. Nah, kemudian saya masukin ke cash cost penambangannya. Nah, tadi kan yang sudah kita ketahui apa aja? Pertama kan, jarak ya, jarak dari hauling dari pit ke pelabuhan itu berapa kilo kan, saya udah bisa isi 20 kilo di sini tadi kan. Kemudian jarak, berapa barging cost, misalkan tadi berapa, 40 ya, saya coba masukin 60 lah misalkan di sini 60. Kemudian, dari sini kita udah dapat tadi harganya kan, harganya berapa? Harganya 30 ya, harganya $30 per ton. Nah, dari sini kita harus, tahu berapa rate, yang di rate untuk biaya penambangannya. Jadi biayanya apa aja sih yang perlu kita tahu? Pertama dari biaya penambangan untuk COGS-nya kita sebutnya kan, COGS itu mulai dari OB removal, kemudian coal getting, coal hauling, road maintenance itu berapa.
Nah, misalkan nih, dengan target produksi ya tadi kan mintanya kan berapa tadi, sekitar 3 juta ton per tahun ya. Nah, waktu ternyata kita hitung di sana S-nya SR3 katakanlah, oh SR3, SR4 ya kurang lebih produksinya kurang lebih 1 juta sampai 2 juta BCM lah per bulan. Oke lah rate-nya 1,6 nih masih oke lah, 1,6 misalnya dapat rate-nya, rate of resistance-nya ada, ini di luar fuel ya, kemudian cold gating-nya ada rate-nya, pit room ada rate-nya, road maintenance ada rate-nya, room support ada rate-nya, kemudian masing-masing ini kita harus tahu fuel index-nya. Fuel index itu dalam liter per BCM ya, liter per BCM atau liter per ton. Ini saya udah tahu, jadi saya bisa takar. Jadi kalau OB removal itu kurang lebih rate-nya ya dari rate tanpa fuel ditambah fuel index dikalikan apa namanya, dikalikan adjustment untuk fuel price-nya kurang lebih rate-nya di 2,2 gitu ya. Terus overall distance-nya itu kira-kira nanti kalau kita lihat dari penambangan di sana kayaknya jaraknya nggak bisa dapat 1000 deh, paling nggak 1500. Nah, kita udah dapat rate overall distance-nya, kita kalikan ke kelebihan jaraknya berarti kan ini kan per 100 meter, jadi kita jadikan per 100 meter dulu habis itu dikalikan SR. Jadi ada penambahannya nih, penambahannya itu sekitar 1,4 nih jadi. Oke, kemudian cold gating tadi nilainya juga sama dari 0,8 ditambah fuel index, dan seterusnya sampai dengan, cold hauling sampai rehandling kita udah tahu rate-nya nih. Nah, kemudian dari room stockpile ke jetty kita juga bisa takar kan 20 kilo berapa nih rate-nya udah ada, kita masukin, untuk manajemen di port-nya seperti apa, berapa rate-nya, saya masukin $1,5 katakanlah. Ada tambahin pajak 10% gitu kan, 10%, kemudian ada kewajiban reklamasi, kemudian ini kan kita COG sudah dapat sekarang OPEX-nya nih, untuk operating expense-nya, untuk overhead-nya, coba, apa aja nih biasanya dikelompokinnya ada lem kompensasi, administrasi, sampai dengan overhead cost. Nah, di sini kita coba masukin estimasi untuk biaya-biayanya. Overhead saya masukin 2,5 lah untuk bayar staff gitu-gitu kan. Kemudian, sampai ke jetty tadi 60 kilo, asumsi saya sekitar ya, kurang lebih per kilometer itu $0,02 lah ya dapat nih. Kemudian stevedoring, pembongkaran di vessel-nya berapa gitu kan.